Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Huda Kampung Bebean yang kami hormati dan fa insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali bisa hadir bermajelis dalam rangka thalabul ilmi, melanjutkan pengkajian pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang merupakan pokok-pokok dasar ajaran Islam yang dipilih dan dipilah kemudian dihimpun oleh beliau ulama besar Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita semua diringankan langkah bisa hadir di sini, yang semua itu tidak lain karena limpahan nikmat, limpahan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ke hadis yang ke-14. Hadis ke-14 yang barangkali megang kitab bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca untuk nas hadisnya terlebih dahulu. Hurmatu damil muslim, haramnya darah seorang muslim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidaklah halal darah seorang muslim yang ia bersyahadat, bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah dan bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga hal ini. Satu, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian ia zina. Wan nafsu bin nafsi, kemudian pembunuhan. Wattariku lidinihi, yang ketiga adalah orang yang murtad meninggalkan agamanya. Al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah umat Islam.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-14 ini menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika seseorang itu telah mengikrarkan keislaman, bersyahadat bahwasanya tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ia tidak halal, tidak boleh dibunuh kecuali dengan 3 sebab yang disebutkan itu tadi. Yang mana hadis ke-14 ini juga merupakan penafsiran dari, dulu sudah pernah kita bahas, kalau enggak hadis ke-6, hadis ke-8 kalau saya enggak salah ingat, belum sempat ngecek tadi. Yang di hadis tersebut Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka itu bersaksi bahwasanya tiada ilah selain Allah. Kalau sudah bersaksi, jiwanya terlindungi. Illa bihaqqil Islam, kan gitu Rian. Coba jenengan cek hadis keberapa nih? 8 ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak sebab-sebab yang dibenarkan oleh Islam. Nah, illa bihaqqil Islam ini, bahwa sebab-sebab yang syar'i yang dibenarkan oleh Islam, penjabarannya niku ada di hadis yang ke-14 ini, yaitu 3 hal tadi, ya. Yang ini merupakan ketentuan hukum dalam Islam, hukum yang Allah tetapkan, hukum pidana yang Allah tetapkan. 1, at-thayyibuz zani, orang yang berzina dan dia itu sudah menikah. Karena nanti memang dibedakan ya, antara pelaku zina yang kalau istilahnya itu muhson dan ghairu muhson. Ketika zina itu dilakukan oleh, ya memang belum pernah menikah. Berarti kalau belum menikah kemudian zina, dengan yang sudah menikah dia zina, hukumannya dibedakan. Nah, yang disebutkan di sini adalah yang as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian dia zina. Hukumannya lebih berat karena pelanggaran yang ia lakukan lebih berat. Kenapa? Sudah Allah berikan alternatif halalnya, tapi dia masih kemudian melanggar ketentuan hukum Allah. Maka pelanggaran yang ia lakukan itu pelanggaran yang lebih berat, meskipun ya kalau orang yang belum menikah zina tidak kita benarkan juga, itu tindakan pelanggaran juga, tapi secara syariat hukumannya dibedakan. Barangkali belum menikah, usia muda, gejolaknya masih bergelora, dia nggak punya alternatif halalnya, ya itu tidak benar, tapi pelanggaran yang ia lakukan lebih dipandang ringan oleh syariat daripada ketika zina itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Wan nafsu bin nafsi, yang kedua, sebab kedua di mana membunuh seseorang itu dibenarkan ketika wan nafsu bin nafsi, orang yang melakukan pembunuhan. Nanti penjabarannya adalah pembunuhan yang sengaja. Kemudian pembunuhan yang sengaja itu gimana? Yang dia memang bermaksud membunuh, kemudian menggunakan alat yang secara umumnya itu memang mematikan, itu pembunuhan sengaja. Kemudian nanti dari pihak keluarga korban tidak memaafkan, itu nanti harus ditegakkan hukuman qisas namanya. Wattariku lidinihi, dan kemudian orang yang murtad
al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah umat Islam. Murtad itu artinya sudah pernah Islam, sudah memeluk Islam, kemudian ia tinggalkan keislamannya itu. Al-mufariqu lil jamaah di sini ya sebagai sifat daripada murtad. Ketika orang murtad, ya berarti dia itu adalah orang yang al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan agamanya. Ini harus kita meninggalkan jamaah umat Islam ini. Jamaah di sini maksudnya adalah jamaatul muslimin, jamaah umat Islam, ya meninggalkan umat, meninggalkan Islam ini. Karena oleh sebagian kelompok-kelompok yang ghulu ini dimaknai meninggalkan kelompoknya, jamaahnya. Maka misal Ad-Da'ish, ya, ISIS itu kan kalau yang memaknai ini ketika meninggalkan kelompoknya itu, aslinya maksudnya adalah at-tariku lidinihi, orang yang murtad, yang meninggalkan jamaah umat Islam. Kalau jamaah organisasi kan jamaatun minal muslimin, jamaah dari umat Islam, bukan jamaah umat Islam secara umumnya itu. Oke, di sini kita bahas urgensi hadis yang ke-14 ini. Hadzal haditsun nabawi asy-syarif bayanun islamiyyun azimun wa qa'idah tasyri'iyyah muhkamah fi siyanati hayatil muslim talama kana hadzal muslimu insanan sawiyan saliman min kulli khalalin aw iltirabin yadhuru bi amnil mujtama' wa salamati afradihi. Hadis nabawi yang mulia ini merupakan penjelasan tentang ketentuan Islam yang agung, kaidah syariat tentang terjaganya hidup seorang muslim selama muslim tadi adalah seorang manusia yang baik, ya, yang tidak mengganggu ketertiban kehidupan umat manusia. Dan istimewanya Islam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar agama yang mengatur sisi ritual, tapi Islam merupakan aturan hidup yang begitu lengkap. Sampai dalam hal hukum pidana, Islam niku punya aturannya, yang tidak semua agama memiliki hal itu. Ya, maka ya kalau misal kita lihat di dunia pendidikan, di dunia akademik, di kampus, di universitas, ada jurusan hukum Islam, ada nanti jurusan hukum ekonomi Islam, ya, dan lain sebagainya. Karena memang ada aturan-aturannya luar biasa lengkap, dan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam, baik perintah-perintah, larangan-larangan, aturan-aturan, semua itu akan mengarah pada terjaganya al-asasiyatul khamsah. Al-asasiyatul khamsah atau sebagian ulama mengistilahkan al-daruriyatul khamsah. 5 maqasidus syariah. Maksud syariah itu 5 niki, ya. 5 hal fundamental yang menjadi tujuan dari semua pensyariatan. 1, hifdzuddin, terjaganya agama. Urutannya saya agak lupa. Hifdzun nasl, terjaganya silsilah nasab keturunan. Hifdzul mal, terjaganya harta. Hifdzun nafas, terjaganya jiwa. Hifdzul arad, terjaganya kehormatan, kalau tidak salah itu. Saya agak lupa. Maka aturan-aturan yang ada, misal yang tadi kita bahas, adanya ketentuan hukuman rajam bagi pelaku zina yang dia telah menikah. Ini oleh musuh-musuh Islam terus nih digembar-gembar, dipropagandakan
Islam itu sadis dan lain sebagainya. Padahal misal ketika ketentuan ini diterapkan, yang akan tercipta apa? Suasana atau ya tatanan kehidupan yang pasti akan lebih tertib, terjaga. Ya mungkin sekilas yang tampak satu orang yang melakukan kesalahan tadi ya dihukum, tapi dengan adanya itu akan menjadi satu pelajaran bagi yang lain, sehingga ya tidak gampang melakukan kesalahan, tidak mudah melanggar ketertiban umum. Pembunuhan, ketika orang ada yang melakukan membunuh secara sengaja, kemudian ditegakkan ketentuan hukuman yang ada dalam Islam, misal, pasti angka pembunuhan akan menurun drastis. Sekarang ini yang banyak terjadi beripun? Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan. Seringkali dalam persidangan pihak keluarga korban itu nggak terima kok dengan keputusan yang diberikan oleh mahkamah, ya kan? Terlalu ringan, dia telah menghilangkan nyawa seseorang, tidak ada efek jera, sehingga yang terjadi efek imbasnya apa? Ya kasus-kasus pembunuhan masih terus berlanjut begitu banyak. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukuman kisos itu ada hayah, kehidupan. Maksudnya adalah adanya kelangsungan kehidupan. Ini kan bahasa yang begitu luar biasa. Kisos itu kan dibunuhnya orang yang pelaku kriminal tindak pembunuhan itu tadi. Tapi dengan ditegakkannya itu, ya itu nanti akan terjaga kehidupan. Satu, mungkin orang yang zalim tadi dikorbankan karena dia ya layak menerima hukuman itu. Tapi dengan adanya itu, nanti berikutnya kasus-kasus pembunuhan pasti akan menurun, akan terminimalisasi, bahkan mungkin hilang. Itulah aturan-aturan Islam, karena memang itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma idza asbahat hayatul fardi khataran ala hayatil jamaah. Tadi ya, kehidupan seorang muslim itu dijaga, dilindungi selama dia memang orang yang baik, enggak mengganggu keamanan masyarakat dan keselamatan masyarakat. Tapi ketika seseorang itu kok telah menjadi bahaya dan ancaman bagi kehidupan banyak orang, ya, maka ia dihilangkan, ibaratnya seperti itu, sehingga terwujud al-asasi al-khamsah tadi, terjaga agama masyarakat, terjaga kehormatan masyarakat, terjaga nyawa masyarakat, terjaga harta masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kalau misal jenengan melihat kondisi saat ini, angka kriminalitas, kalau kita ngelihat berita itu kan kadang sampai ngelos dodong ya, terjadi tindak kriminal di sana, di sini, dilakukan oleh ini, dilakukan oleh itu, dari masyarakat biasa sampai yang pejabat. Kalau kita sebagai seorang muslim tentu meyakini, tapi kalau misal ini kemudian kaji, didiskusikan, ya karena manusia saat ini berusaha mencari aturan-aturan, ketentuan-ketentuan sendiri yang tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan. Akhirnya apa? Membuat aturan-aturan sendiri. Yang ada pasti kemudian ketidakstabilan. Yang ada ya saat ini angka pencurian banyak, angka korupsi tinggi, angka pembunuhan banyak, angka kejahatan, kejahatan seksual banyak, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan syarhu al-fadhil hadis, penjelasan tentang kosakata atau lafaz-lafaz dalam hadis tadi.
la yahillu damun, tidak halal darah, maksudnya adalah la tahillu iraqatuhu, tidak halal menumpahkan darah. Wal murad al qatlu, maksudnya adalah membunuh, tidak halal membunuh seseorang, enggak boleh benar-benar. Bahkan membunuh itu adalah kejahatan besar dalam Islam, kecuali dengan 3 sebab tadi yang dibenarkan oleh syariat, yang merupakan ketentuan dalam syariat. Dan itu nanti penjelasan berikutnya, wewenang penegakan hukum itu ada di waliul amr, pemerintah. Enggak boleh kita sebagai pribadi main hakim sendiri, tetap enggak boleh. Kalau saat ini kondisi konteks kita, ketentuan-ketentuan itu belum menjadi satu peraturan yang legal, ya kita memperjuangkan dari jalur bagaimana agar itu menjadi ditegakkan, bukan dengan main hakim sendiri menjadi aturan negara. Maka ya jalur perjuangan itu banyak sekali. Ya termasuk nguri-nguri masjid, jalur perjuangan iya. Tapi memperjuangkan agar aturan-aturan yang ada dalam Islam tegak menjadi sebuah aturan negara, itu juga jalur perjuangan. Ya, banyak sekali jalurnya. Maka ya dalam hal milih pimpinan misal, itu termasuk ada nilai perjuangan di situ. Kalaupun belum ada pilihan ideal nanti dengan milih si A atau si B akan tegak, tapi mana yang maslahatnya lebih banyak, mana yang mudaratnya lebih sedikit, ditimbang-timbang dengan penimbangan kacamata maslahat agama, niko dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, sama-sama di surat Al-Baqarah, satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, awalnya niki sama, tapi nanti ada 2. Satu, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Itu kan ya kampanyenya begitu besar, dan ya ibaratnya kita setiap kali menjelang Ramadan menyampaikan tentang ini, antusiasme masyarakat begitu besar. Padahal ayat itu redaksinya sama persis dengan halaman sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, penegakan qisas. Tapi khitabnya itu adalah untuk yang menegakkan, domainnya itu adalah ada di waliul amr, pemerintah. Ya itu menjadi PR umat, menjadi kewajiban umat secara kolektif. Ya kita sebagai seorang muslim harus kemudian ya apa yang bisa saya andilkan, bagaimana agar ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Islam itu ya bisa tegak. Ya meskipun ya semaksimal yang bisa kita berikan. Saat ini kalau ketentuan-ketentuan dalam Islam yang ranahnya adalah pribadi, ya kita terus berupaya. Tapi yang ranahnya nanti adalah aturan kenegaraan, ya kita mengupayakan agar itu nanti menjadi aturan yang legal dan lain sebagainya. Biihda salasin, dengan salah satu dari 3 sebab, maksudnya adalah yahillu qatlul muslim bisababi fi'lihi sifatan aw khoslatan min thalathi khisal, itu menjadi halal pembunuhan seorang muslim dengan sebab orang itu tadi melakukan salah satu dari 3 hal yang disebutkan dalam hadis tadi. An-nafsu bin nafsi, maksudnya adalah ya tuqtalun nafsul lati qatalat nafsan amdan bi ghairi haqqin bi muqabalatin nafsil maqtulah. Seseorang
dibunuh karena ia membunuh jiwa secara sengaja tanpa adanya alasan yang benar. Bimuqabalatin nafsil maqtulah, sebagai balasan atas terbunuhnya korban pembunuhannya itu tadi. As-sayyibuz zani, as-sayyib maksudnya adalah man laisa bibikrin, ya, yaitu orang yang sudah tidak lagi perjaka atau perawan. Yutlaqu ala dzakari wal unsa, mencakup baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yuqal rajulun thayyibun wa imra'atun thayyibun wa huwa ismun fa'il min thaba idza raja'a, wa itlaquhu 'ala al-mar'ah aktsar li'annaha bi sadadir ruju'i wal 'audah ila ahliha, wa zani ismun fa'ilun min az-zina wa huwa fil lughah al-fujur, wa syar'an wat'ur rajulul mar'atal hayyah fi qubulih min ghairi nikah. Ya, intinya as-sayyibuz zani itu adalah orang yang sudah menikah kemudian melakukan zina. At-tariku lidinihi kama huwa lafdhu Tirmidzi wa fi riwayatil Bukhari al-mariqu minad din, orang yang meninggalkan agama. Wal murad bid-din huna al-Islam. Jadi at-tarik ada dalam riwayat Imam Bukhari al-mariqu wa huwa al-khuruj, orang yang keluar dari Islam. Wa hadzal mufariq lidinihi aul mariqu minhu huwal murtad, yang mana maksudnya adalah orang yang murtad. Fiqhul hadis wa ma yursidu ilaih, pelajaran dari hadis ke-14 ini tadi. Satu, hurmatu damil muslim, haramnya darah seorang muslim. Inna man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa aqarra bi wujudihi subhanahu wa wahdaniyatihi wa sadaqa bi nubuwwati khatimir rusuli sallallahu alaihi wasallam wa i'tarafa bi risalatihi faqad usima damuhu wa sana nafsahu wa hafidha hayatahu. Ya, bahwasanya orang yang bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, fa'aqarra, dan kemudian ia mengakui wujudnya Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, dan membenarkan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengakui kebenaran risalahnya, maka darahnya dijaga. Ya, darah dan jiwanya dijaga, hidupnya dilindungi. Wala yajuzu li ahadin wala yahillu lahu an yuriqa damahu aw yazhaqa nafsahu. Maka enggak boleh bagi seorang pun dan enggak halal baginya untuk menumpahkan darah orang itu tadi atau menghilangkan nyawanya. Wa tabqa hadhihi al-ismah mulazimatun lil muslim. Perlindungan ini melekat pada diri seorang muslim, ya, dan tidak hilang, tidak diangkat kecuali jika ia melakukan salah satu dari tindakan pidana yang tiga itu tadi. Kullun minha min sya'niha an tarfa'al ismata an fa'iliha wa taj'aluhu muhdirad dam. Ya, setiap perlakuan atau tindakan pidana dari yang tiga itu tadi, kalau sampai seseorang melakukannya, maka keterjagaan atau keterlindungan jiwa si pelaku itu tadi terangkat, sehingga kemudian nanti, ya, ada sebab yang dibenarkan oleh syariat, hakul Islam, ya, untuk dihilangkan nyawa si pelaku tindak pidana itu tadi. Satu, qatlun nafsi amdan bighairi haqqin, membunuh jiwa secara sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan itu apa? Ya, tiga itu tadi. Kedua, az-zina ba'dal ihsan, zina setelah menikah.
wa huwa zawaj. Ihsan itu maksudnya adalah zawaj, pernikahan. Maka Islam itu ya satu aturan yang begitu komprehensif. Ketika Islam benar-benar mengharamkan zina, bahkan disebutkan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, itu adalah tindakan yang keji dan jalan yang buruk. Kan niku ayatnya, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, tindakan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Di sisi lain Islam memang ya mendorong untuk segera menikah. Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang telah mampu maka segeralah menikah. Itu nanti akan saling ada keterkaitan. Orang yang takut dosa, takut terjerumus ke dalam zina, dia pasti punya keinginan untuk bisa segera menikah. Agar apa ya? Agar terjaga tadi. Fa innahu aghaddu lil basar. Dengan menikah itu akan lebih terjaga pandangan kita. Wa ahsanu lil farji, dan akan lebih terjaga kehormatan kita. Sekarang yaitu tadi zaman propaganda, perang pemikiran arusnya begitu deras ya, kampanye untuk menunda nikah dan lain sebagainya, bahkan sudah menjadi suatu aturan, ada batas usia minimal pernikahan dan lain sebagainya. Yang diantara imbasnya ya realita yang kita dapati, kemudian perang-perang pemikiran, entah melalui tulisan-tulisan, melalui sinetron-sinetron, bahwa kemudian ada yang anak muda pacaran dan lain sebagainya dianggap keren, dianggap gaul. Kalau kita perhatikan di tahun ketika mungkin Rien Pak Joko, Pak Edi sih nem, napa malih di era Pak Agus masih muda, yang namanya boncengke lawan jenis yang non mahram, ini kan satu hal yang sangat tabu. Pandangan masyarakat saat itu menganggap itu sebagai sebuah hal yang sangat tidak patut. Tapi gempuran arus pemikiran begitu dahsyat melalui tontonan-tontonan yang perlahan kemudian dianggap orang-orang menjadi tuntunan. Sekarang yang enggak boncengke itu dianggap ketinggalan zaman, dianggap kurang pergaulan, kuper, enggak gaul dan lain sebagainya. Itulah propaganda, perang pemikiran dan lain sebagainya. Ya, padahal Islam telah mengingatkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati aja nggak boleh. Karena apa? Saking bahayanya. Kemudian yang ketiga ar-riddah, ya murtad. Dan di sini dibahas tentang rajam. Ajma'al muslimun ala anna hadda zina thayyib ar-rajmu hatta yamut. Umat Islam telah bersepakat, sudah menjadi ijma', sudah menjadi sebuah konsensus bahwasanya hadduz zina ats-tsayyib, bahwasanya hukuman pidana bagi seorang pelaku zina dan ia telah menikah itu dirajam hingga ia mati. Ya, memang begitu aturan Allah. Sehingga memang nanti akan menjadi sebuah
kesan bahwa perbuatan zina ini perbuatan yang sangat fatal, kesalahan besar. Saat ini yang ada kan sudah dianggap sepele, remeh. Na'udzubillah, kalau kita melihat angka-angka kadang ngeri, Pak. Bahkan dari survei-survei kadang tidak hanya sekedar dugaan, hasil-hasil survei pelajar SMA yang sudah pernah melakukan, mohon maaf karena ini realita di tengah masyarakat kita, betapa rusaknya zaman. Ya, zaman itu bukan makhluk ya, rusaknya zaman karena rusaknya pengisi zaman itu. Betapa rusaknya kondisi saat ini. Nanti bertahap angka survei itu saya pernah baca tapi agak lupa detail angkanya. Pelajar SMA, bahkan pelajar SMP yang sudah pernah melakukan ini bertingkat sampai nanti sudah pernah melakukan hubungan dan lain sebagainya. Angka-angka itu sangat mengerikan. Coba jenengan cari di Google. Padahal aslinya Islam mendudukan ini sebagai sebuah kesalahan fatal, kesalahan besar. Ya, PR kita bersama sekali lagi. Kita mulai dari kesadaran diri kita sendiri, orang-orang yang ada di lingkup tanggung jawab kita. Kalau kita kemudian pengelola pendidikan, ya murid-murid kita, sebanyak-banyak yang bisa kita jangkau kita berikan binaan, kita beri pengarahan-pengarahan dan lain sebagainya. Termasuk ketika kita memilihkan pendidikan untuk anak, ditimbang-timbang bagaimana nanti agar agamanya terjaga, pergaulannya terjaga dan lain sebagainya. Karena ya zaman saat ini tidak sama kalih zaman ketika riyen panjenengan tasih muda, relatif masih lumayan kondusif. Sekarang dunia pergaulan anak muda itu semakin ngeri, ditambah ya kemajuan teknologi yang semakin canggih ketika tidak diimbangi dengan SDM yang berkualitas, kualitas imannya, kualitas psikologisnya, kualitas dan lain-lain. Ini bisa jadi malah madharatnya lebih besar kemajuan teknologi ini. Ini kok ya, waktunya sangat singkat. Nanti insya Allah pembahasannya agak panjang di hadis ini. Kita lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang tadi sudah kita bahas, intinya, kesimpulannya, hadis ke-14 tadi memberikan satu pemahaman kepada kita semua bahwa seorang muslim itu jiwanya terjaga, terlindungi. Enggak boleh ada yang membunuh. Dan membunuhnya menjadi sebuah kesalahan besar. Kecuali nanti sebab yang dibenarkan oleh syariat adalah ketika seseorang melakukan satu di antara 3 tindak pidana kriminal ini tadi. Ya, membunuh orang lain secara sengaja tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat, keluarga pihak korban tidak memaafkan, maka itu nanti balasannya harus dibunuh juga. Kemudian orang yang zina setelah menikah, itu nanti hukumannya juga dibunuh melalui hukuman yang namanya rajam. Ketiga nanti adalah orang yang murtad. Ya, nanti penjelasan lebih rincinya insya Allah di pertemuan pekan depan. Maka sedikit yang bisa kita bahas. Semoga kita semua ya terus diberikan taufik dan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa memegang teguh keislaman kita ini ya. Nikmat hidayah ini nikmat yang begitu agung, terus selalu minta tambahan limpahan hidayah hingga kita diberikan keistiqomahan hingga kelak harapannya ya ketika kita tiba masanya dipanggil untuk kembali menghadap Allah, benar-benar sebagai seorang muslim yang sesungguhnya,
muslim yang sejati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten kita cukupkan. Monggo Mbok menawi ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo Pak. Terima kasih Pak. Cuma ya saja. Mas Ustadz pernah mencari ilmu di negara mungkin sudah melakukan cara atau belum? Pripun? Pak Ustadz mungkin sudah pernah menyerap ilmu di negara yang melaksanakan syariat Islam, ya? Atau belum, itu saya nggak tahu. Katanya gini Pak, terus di daerah sana, negara sana itu apa pembunuhan yang disengaja ini berkurang, apa ada, apa tidak ada? Nah, terima kasih Pak. Ya, kalau kita berbicara di zaman sekarang ini, negara yang masih menjadikan ketentuan-ketentuan hukum aturan Islam, hukum bina Islam sebagai sebuah aturan negara, ya misalnya meskipun mungkin tidak 100%, ya Saudi misal. Yang lain saya kurang paham, belum terlalu mengecek, dan saya pribadi belum pernah studi ke luar negeri. Mohon doa semoga dikasih rezeki kapan-kapan saya studi ke luar negeri. Tapi kalau sudah banyak buntut gini agak susah ya. Yang ditinggalkan gimana nanti. Tapi yang jelas di negara tersebut, artinya kalau orang-orang atau pribadi-pribadi masyarakat yang mungkin masih melakukan pelanggaran, ya tetap ada. Tapi secara umum angka itu lebih minim. Data pastinya saya belum ngecek. Coba jenengan nanti googling saja, cari-cari informasi. Kalau saya sekedar pernah nyimak kajian seorang ustadz yang dia pernah studi di sana, memang menyampaikan bahwa angka kriminalitas jauh lebih minim. Tetap ada, iya tetap ada, tapi tidak semarak, tidak kemudian sebanyak di negara kita. Ya nanti bisa dicari-cari informasi niku, angkanya angka datanya niku bisa dicari. Misal katakanlah di Saudi, cerita yang pernah disampaikan ke saya dari seseorang ustadz yang saya pernah nyimak kajiannya, beliau menyampaikan bahwa di sana memang relatif lebih minim. Artinya kalau kemudian kita bayangkan penegakan kisos maupun rajam ini kan disyariatkan agar disaksikan oleh khalayak. Nah, kita bayangkan, kita melihat proses itu. Oh, kalau orang melakukan seperti itu akan dihukum seperti itu. Apa yang akan kemudian ada di benak kita? Meskipun katakanlah barangkali orang yang tidak terlalu taat beragama pun dengan melihat itu akan ada unsur jera, akan ada unsur takut. Sehingga mungkin dia tidak melakukannya ya karena takut hukuman. Ya nggak apa-apa, itu untuk ketertiban umum. Kalau yang tingkat keimanannya sudah semakin tinggi, tingkat kesadarannya sudah semakin kuat, itu kan ya dia karena takutnya kepada Allah, karena ketaatannya kepada Allah. Seminimal-minimalnya karena orang masyarakat berbicara ketertiban umum kan masyarakatnya banyak, orang kan beda-beda. Bahkan yang mungkin secara beragama yang ranah-ranah kehidupan personalnya dia belum terlalu taat, tapi dalam urusan ketertiban umum dengan adanya penegakan seperti itu, ketika dia melihat pasti akan mikir 1000 kali mikir berkali-kali untuk melakukan kejahatan tersebut. Sehingga ketertiban umum akan semakin terjaga.
angka kejahatan, angka kriminal akan semakin menurun dan lain sebagainya. Nah, tetap adanya, ceritanya tetap ada, ya tetap ada. Tapi ya niku tadi insya Allah relatif lebih minim. Dan kalaupun tanpa melihat data itu, kita sebagai seorang muslim, oh ini aturan Allah, sudah, kemudian itu sebagai sebuah keyakinan bahwa ini aturan Allah pasti yang paling maslahat. Kita dalam keyakinan kita harus seperti itu. Oh ini ketentuan, ketetapan, aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan umat manusia. Dengan ditegakkannya pasti akan menghantarkan pada kemaslahatan, akan menghantarkan pada ketertiban dan lain sebagainya. Makaten nggih, Pak. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiqul hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.